semangat belajar! Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk anak-anak, silakan simak video ini dengan baik ya. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai peredaran darah pada manusia. Silakan disimak dengan baik ya. Nah, sebelumnya anak-anak harus memahami bahwa sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Seperti yang telah Ibu Guru jelaskan tadi, sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Silahkan anak-anak perhatikan gambar yang terdapat pada slide video berikut ini. Gambar 1 adalah bilik kanan pada bagian jantung, yang kedua adalah arteri pulmonalis, yang ketiga adalah paru-paru, keempat vena pulmonalis, kelima serambi kiri, 6 bilik kiri, 7 arteri tubuh atau aorta, 8 tubuh atas, 9 tubuh bawah, 10 vena cava, dan yang ke-11 adalah serambi kanan. Pada sistem peredaran darah kecil, bisa dilihat di sini mulai dari bilik kanan, kemudian mengalir menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru hingga melewati vena pulmonalis, kemudian kembali ke serambi kiri. Sedangkan pada peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri pada jantung, kemudian mengalir ke arteri tubuh atau aorta, kemudian ke tubuh bagian atas atau tubuh bagian bawah, kemudian melalui vena cava dan kembali ke serambi kanan. Silakan anak-anak amati lagi langkah-langkah dari peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar. Berikut Ibu Guru akan menjelaskan organ pada peredaran darah pada manusia. Yang pertama terdapat jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Nah, jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung berada di dalam rongga dada sebelah kiri. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 jenis, nanti akan Ibu Guru jelaskan lebih lanjut. Dan paru-paru merupakan organ terpenting dalam proses peredaran darah. Mengapa demikian? Karena paru-paru itu berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah pada proses peredaran darah. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan bagian-bagian dari organ jantung. Jantung memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Bilik dan serambi memiliki fungsi yang berbeda. Bilik berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bilik memiliki dinding yang tebal, sedangkan serambi memiliki fungsi untuk memompa darah agar masuk ke bilik. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup disebut juga dengan klep yang memiliki fungsi agar aliran darah antara serambi dan bilik tidak saling bercampur. Nah, Nana bisa lihat di sini di gambar organ jantung. Nana bisa lihat di sana ada bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, dan serambi kanan. Nah, bagian dari organ peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Cara kerja dari jantung ini adalah yang pertama, serambi mengembang, lalu darah dari pembuluh balik terisap masuk ke dalam serambi. Kemudian, serambi menguncup, sedangkan bilik mengembang. Darah dari serambi dipompa masuk ke dalam bilik. Darah dalam serambi tidak dapat kembali ke dalam pembuluh balik karena adanya klep pada pembuluh balik. Yang ketiga adalah bilik menguncup. Darah hanya dapat mengalir ke dalam pembuluh nadi dan seterusnya. Darah tidak dapat kembali ke serambi karena adanya klep di antara serambi dan bilik. Jantung manusia berdenyut
60-80 kali setiap menitnya dalam keadaan normal. Meskipun demikian, denyut jantung juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan kegiatan seseorang setiap harinya. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Bagian kedua dari organ peredaran darah manusia adalah pembuluh darah. Darah mengalir melewati pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Pembuluh vena berfungsi untuk membawa aliran darah kembali ke jantung. Kemudian yang ketiga yaitu pembuluh kapiler, berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Silakan anak-anak bisa disimak, ini adalah gambar dari pembuluh darah yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu arteri, kapiler, dan vena. Bagian ketiga dari organ peredaran darah manusia adalah paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah pada proses peredaran darah. Akibatnya, darah yang diedarkan ke seluruh tubuh tidak mengandung oksigen, tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah darah kembali ke jantung, maka darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Nah, setelah Ibu Guru menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada manusia, sekarang silakan anak-anak mencoba untuk menggambar dan menuliskan keterangan gambar yang telah anak-anak buat, yaitu gambar organ peredaran darah pada manusia. Silakan anak-anak gambar dan warnai, kemudian tuliskan cara kerja organ peredaran darah pada manusia tersebut. Nah, setelah anak-anak mempelajari mengenai peredaran darah pada manusia serta menggambarkan peredaran darah pada manusia, sekarang silakan anak-anak renungkan organ peredaran darah manusia perlu dijaga kesehatannya. Mengapa harus dijaga kesehatannya? Bagaimana dengan orang yang tidak peduli terhadap kesehatan organ peredaran darah? Seperti orang yang selalu merokok di sembarang tempat, termasuk di tempat umum. Tuliskan renungan anak-anak pada kolom berikut ini. Silakan anak-anak tulis mengenai pendapat anak-anak tentang orang-orang yang tidak menjaga kesehatan organ peredaran darahnya. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat Ibu Guru berikan pada hari ini. Terima kasih anak-anak telah menyimak video ini dengan baik. Semoga anak-anak dapat memahami materi belajar kita pada hari ini. Semangat belajar!